Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya Dian Nur, dan kali ini kita akan lanjutkan mengenai pembahasan latihan soal ANBK 2024 jenjang SMP part 3. Baik, langsung saja soal yang ke-11 mengenai bilangan. Cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Langkah yang pertama, kita ukur berat badan bagi dengan angka 30. Kemudian yang ketiga, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter atau 350 ml setiap setengah jam setelah latihan. Jadi jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter atau 700 ml air ke dalam kebutuhan harian Anda. Pertanyaannya, apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu yang setiap hari berolahraga selama 30 menit? Memiliki berat badan 48 kg dan volume air yang dituangkan ke dalam gelas rata-rata 250 ml. Apa itu slogannya? Slogannya adalah ini. Minumlah 8 gelas air setiap hari. Nah, cara menyelesaikannya. Yang pertama kita ukur dulu berat badan si Banu. Banu tadi berapa berat badannya? Nih, 48 kg. Langkah kedua, kita bagi dengan 30. Berarti 48 bagi 30. Hasilnya 1,6. Langkah ketiga, karena dia berolahraga selama 30 menit, berarti kita tambahkan 0,35. Maka 1,6 tambahkan 0,35 hasilnya 1,95 liter per hari yang dibutuhkannya. Nah, kemudian Banu ini dengan slogan ini apakah cocok? Nah, slogannya kan 8 gelas air per hari. Nah, di sini dia minum air itu ke dalam gelas yang rata-rata 250 ml. Berarti kita kalikan antara 250 dan 8 gelas ini ya. Caranya 8 kali 250 berarti 2000 ml. Atau kita jadikan satuan liter berarti menjadi 2 liter. Nah, cocok nggak antara kebutuhan si Banu 1,95 dengan 2 liter. Nah, kalau kita lihat ini cocok-cocok saja. Karena ini cuma beda sedikit ya, 1,95 dan 2 liter. Jadi boleh saja dia minum lebih sedikit lah. Karena kebutuhannya 1,95 dan yang dia minum 2 liter. Jadi cocok-cocok saja. Oke. Nah, lanjut yang soal nomor 12. Garis dan sudut. Ada sebuah gambar jemuran baju ya, sering kita lihat. Pilih benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, panjang AB itu sama dengan panjang CD. Lihat di sini, AB yang di bawah sini dan CD yang di atas sini, yang warna merah. Pernyataan ini bersifat benar. Kenapa? Karena pada segi 4 ABCD yang ini di sebelah ini, itu sisi AB sejajar dengan sisi CD. Ya, lihat ya, sejajar ya. Yang di bawah AB, yang di atasnya CD. Maka pasti memiliki panjang yang sama. Berarti jawabannya ini adalah yang benar. Kemudian yang kedua, panjang PQ sama dengan panjang SR. Nah, PQ yang mana? Nah, yang ini. PQ dengan SR. Apakah sama? Benar, sama juga. Karena PQRS itu adalah belah ketupat. Ini mungkin gambarnya nggak kelihatan ya belah ketupatnya. Tapi kalau yang asli ini sebenarnya adalah belah ketupat. Maka bisa kita katakan bahwa PS sama dengan SR, sama dengan RQ, sama dengan PQ. Jadi ini belah ketupatnya kan semua sisinya sama. Maka pernyataan ini juga bernilai benar. Yang ketiga, jarak Q ke S. Berarti yang ini ke sini, ini saya tarik, saya bikin garis ya. Itu sama dengan jarak B ke C. B ke C. Berarti yang ini, garis ini hitam ini ya. Nah, yang ini. Benar nggak? Kita lihat. Salah. Kenapa? Karena harusnya jarak Q ke S itu
yang benar adalah sama dengan jarak B ke atas ini, yaitu ke T, ya, bukan ke C. Karena kalau ke C ini kan ini adalah miring ini, ya, bukan tegak seperti ini. Ya, oke ya. Jadi ini jawabannya adalah Oke, sekali ya. Nah, lanjut soal nomor 13. Mengenai materi peluang dulu, kita jelaskan sedikit sebelum ke soalnya. Peluang itu adalah kemungkinan terjadinya sesuatu. Kemudian ada istilah peluang teoritik, yaitu perbandingan rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Peluang teoritik itu biasanya dikenal dengan istilah peluang saja. Jika terdapat suatu soal yang hanya menyebutkan peluang, maka peluang yang dimaksud itu sebenarnya adalah peluang teoritik ini. Rumusnya, PA, peluang kejadian A itu adalah NA bagi NS. Dengan keterangan NA itu adalah banyak kejadian A, dan NS adalah banyak ruang sampel atau banyak semua kejadian yang mungkin. Nah, baik, kita akan lihat di sini soalnya. Ini adalah sebuah literasi mengenai rute perpustakaan keliling. Pemerintah Kota Bengkulu mengadakan perpustakaan keliling untuk menarik minat baca masyarakatnya. Perpustakaan keliling tersebut akan mengunjungi kelurahan-kelurahan dan sekolah-sekolah di Kota Bengkulu secara bergantian. Mobil perpustakaan keliling bermarkas di perpustakaan kota. Pada bulan Agustus, perpustakaan keliling akan mengunjungi 3 kelurahan dengan rute seperti di samping. Jadi markasnya di sini, perpustakaan kota sini. Dia akan mengunjungi 3 daerah, yaitu Kebundahri, Anggut Dalam, dan Penurunan. Masyarakat Kota Bengkulu merasa antusias dengan kunjungan perpustakaan keliling, namun mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti jadwal kedatangan perpustakaan keliling karena kesulitan akses internet. Sementara itu, petugas perpustakaan keliling tidak dapat mengakses Gmaps untuk melihat rute. Warga hanya dapat memperkirakan kedatangan perpustakaan keliling dari rute yang dipilih oleh petugas. Makin banyak akses jalan menuju suatu kelurahan, makin besar pula kesempatan kelurahan tersebut untuk terpilih sebagai lokasi kunjungan di hari pertama. Berdasarkan hal tersebut, pasangkanlah pernyataan di sebelah kiri dengan peluang yang paling tepat di sebelah kanan. Ini pertanyaannya. Yang pertama, kesempatan. Kesempatan ini adalah istilah lain dari peluang ya. Kesempatan kelurahan Kebundahri dikunjungi pada hari pertama itu berapa? Kita lihat Kebundahri di sini. Nah, ada kalimat di sini, makin banyak akses jalan, maka makin besar pula kesempatan kelurahan tersebut terpilih sebagai lokasi kunjungan di hari pertama. Kita lihat untuk Kebundahri, ini dari sini perpustakaan ke Kebundahri, ada, nah kita lihat dari perpustakaan kota ini, ada 4 akses ya. Pertama ke sini 1, kemudian yang ke bawah sini 2, ya 2, ke bawah sini lagi 3 setelah dari simpang 5 ya, kemudian yang ke daerah sini 4. Jadi ada 4 rute, 4 jalur, 4 akses. Nah, di sini rumus untuk menentukan peluang masing-masing kelurahan dikunjungi itu adalah banyak rute yang mungkin dibagi semua rute ya, seperti rumus yang tadi. Kita akan lihat yang pertama untuk Kebundahri, karena dia cuma 1 akses, berarti 1 yang di atasnya pembilangnya, dan semua rute tadi ada 4 rute, berarti 1/4. Maka jawaban ini adalah yang B. Kemudian yang kedua, kesempatan kelurahan penurunan. Penurunan yang di sini, dia bisa lewat, nah ini bisa 2 akses nih, bisa nomor 3 dan bisa nomor 4. Jadi jawabannya adalah 2, karena 2 akses per semua akses, yaitu 4. Ada nggak 2/4? Nggak ada ya pilihan 2/4. Kalau nggak ada, berarti ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2 ya, hasilnya 1/2. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang ketiga, kelurahan Angkut Dalam atau kelurahan penurunan dikunjungi pada hari pertama. Angkut Dalam sini 1 akses, kemudian penurunan tadi 2 akses, berarti ada berapa? 1/4, Angkut Dalam dan penurunan itu 2/4.
Kita jumlahkan berarti 3/4. Ada hasilnya? Ada pilihannya 3/4? Oh, ada ini. Nah, oke. Nah, demikian saja penjelasan mengenai latihan soal pada ANBK tahun 2024. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan saya tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.